Kisah nyata horor pesugihan penjual bakso mercon tumbal gadis-gadis desa mulai menghilang. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pria parubaya bernama Pak Sumadi. Ia dikenal oleh semua orang sebagai pemilik warung bakso mercon, yang kini menjadi salah satu tempat makan favorit di desa. Setiap hari, warungnya selalu dipenuhi pengunjung yang rela antre berjam-jam untuk mencicipi bakso yang terkenal enak dan pedas. Aroma kaldu yang harum dan daging yang empuk membuat siapapun yang lewat tak bisa menahan godaan untuk mampir. Pak Sumadi adalah sosok yang tampak ramah. Dengan senyum lebar dan sapaan hangat, ia selalu menyapa pelanggannya dengan penuh perhatian. Namun, di balik senyumnya yang bersahabat, ada banyak misteri yang menyelimuti kehidupannya. Banyak warga desa merasa penasaran dengan asal-usul keberuntungannya, karena mereka tahu bahwa dulunya ia hanyalah seorang tukang bakso gerobakan yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan Pak Sumadi sebelum sukses tidaklah mudah. Ia tumbuh di keluarga yang sederhana, di mana setiap hari harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi. Sejak muda, ia sudah terbiasa dengan kesulitan dan kemiskinan. Mimpi untuk memiliki usaha sendiri selalu ada dalam benaknya, namun realita hidup sering kali menghalanginya. Ia merasa terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang dukun tua di tengah malam. Sang dukun menawarkan janji kekayaan yang melimpah dengan syarat tertentu. Dalam keadaan putus asa, Pak Sumadi menerima tawaran tersebut, tidak menyadari konsekuensi yang akan mengikutinya. Ia diberikan cara untuk melakukan pesugihan, sebuah praktik yang melibatkan pengorbanan untuk memperoleh kekayaan. Setelah memulai praktik tersebut, kehidupan Pak Sumadi bertransformasi secara dramatis. Warung bakso gerobakannya beralih menjadi warung yang ramai pengunjung, bahkan melampaui harapan yang pernah ia miliki. Ia mampu membeli rumah besar dan kendaraan yang layak. Namun, seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, rasa cemas dan ketakutan mulai menghantuinya. Ia tahu bahwa keberuntungan ini tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Pak Sumadi mulai merasakan tekanan untuk mempertahankan kekayaannya. Ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh makhluk gaib yang memberinya kekayaan. Setiap malam, saat semua orang tidur, ia melakukan ritual di tempat tersembunyi, jauh dari pandangan masyarakat. Dalam hati, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia keluar. Keberhasilan yang dicapainya membuat banyak orang di desa mengaguminya, tetapi di dalam dirinya, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti. Ia melihat wajah-wajah ceria pelanggan yang datang setiap hari, namun di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Keluarganya, meskipun bahagia dengan kehidupan yang lebih baik, tidak tahu betapa berat beban yang ia pikul. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Sumadi duduk sendirian di teras rumahnya, memandangi langit yang gelap. Bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi hatinya terasa berat. Ia teringat akan semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk mencapai titik ini. Dalam keheningan malam, ia berusaha menenangkan pikirannya, meskipun suara hati kecilnya terus berbisik, mengingatkan akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Disinilah cerita dimulai, di mana setiap langkah yang diambil Pak Sumadi akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sementara desa terus bergetar dengan kehidupan dan keceriaan, di balik itu semua, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, sebuah kisah tentang kekayaan yang diperoleh dengan cara yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Pak Sumadi semakin mengundang perhatian. Warung bakso mercon yang dulunya sederhana kini telah menjadi pusat perhatian desa. Tidak hanya penduduk lokal, tetapi juga orang-orang dari desa-desa sekitar datang untuk mencicipi bakso yang terkenal pedas dan nikmat. Namun, di tengah keramaian dan keceriaan, ada bayang-bayang gelap yang mulai menyelimuti desa. Kehidupan di desa tampak normal di permukaan, tetapi di balik senyum dan tawa, ada sesuatu yang tidak beres. Gadis-gadis muda mulai menghilang satu persatu. Pada awalnya, warga desa mengira mereka hanya pergi untuk berlibur atau mencari pekerjaan di kota. Namun, ketika berita tentang hilangnya beberapa gadis menyebar,
rasa cemas mulai mengisi udara. Keluarga-keluarga yang kehilangan anak perempuan mereka mulai mencari tahu, namun setiap pencarian selalu berujung pada kebuntuan. Salah satu gadis yang hilang adalah Sari, seorang remaja ceria yang dikenal baik oleh semua orang. Sari adalah pelanggan setia warung bakso mercon, selalu datang bersama teman-temannya. Ketika ia tidak muncul selama beberapa hari, keluarganya mulai panik. Mereka mencari kemana-mana, menanyakan pada teman-teman Sari, tetapi tidak ada satupun yang melihatnya. Rasa khawatir mulai menyebar di kalangan warga desa, dan bisik-bisik tentang keberadaan makhluk jahat mulai terdengar. Sementara itu, Pak Sumadi berusaha menahan ketakutan di dalam hatinya. Ia tahu alasan di balik hilangnya gadis-gadis itu. Setiap kali ritual dilakukan, makhluk gaib yang membantunya meminta tumbal, dan satu demi satu, ia harus memenuhi permintaan tersebut untuk menjaga kekayaannya tetap mengalir. Namun, ia merasa terjebak. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui, tetapi keinginan untuk mempertahankan kehidupan yang telah ia bangun lebih kuat. Suatu malam yang dingin, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Sumadi melakukan ritual di tempat tersembunyi di pinggir hutan. Dengan hati yang berdebar, ia menyiapkan semua sesaji yang diperlukan, potongan daging, darah, dan benda-benda mistis. Dalam kegelapan, ia memanggil makhluk gaib yang selama ini membantunya, berharap mereka tidak marah dan tetap memberinya kekayaan. Ritual itu berlangsung mencekam. Suara gemerisik daun dan suara angin yang berdesir membuat suasana semakin menyeramkan. Dalam keadaan trans, Pak Sumadi merasakan kekuatan yang datang dari makhluk halus. Namun, saat ia melihat ke sekeliling, bayangan wajah-wajah gadis yang hilang mulai menghantuinya. Ia merasa seolah-olah mereka menatapnya dengan penuh kemarahan dan penyesalan. Di tengah kegelapan, ia berjanji untuk tidak lagi melakukan ritual yang mengerikan ini, tetapi janji itu seakan tidak berarti. Keesokan harinya, rumor tentang hilangnya Sari semakin meluas. Warga desa berkumpul, membahas apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang mulai mencurigai Pak Sumadi, mengingat bagaimana kehidupannya berubah drastis dalam waktu singkat. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk menuduhnya. Di balik semua itu, Pak Sumadi merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tahu ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi ia juga merasa terjebak dalam kesuksesan yang telah ia capai. Mencari kekayaan dengan cara pesugihan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Semakin ia berusaha untuk mempertahankan hidup yang mewah, semakin dalam ia terjerat dalam kegelapan. Ketika malam tiba, dan bintang-bintang mulai bermunculan, Pak Sumadi duduk sendiri di teras rumahnya. Ia memandangi warung bakso yang ramai, tetapi hatinya penuh dengan rasa takut. Ia memikirkan apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ada jalan keluar yang terlihat. Dalam kegelapan, suara hati kecilnya kembali menggema, "Berhentilah, sebelum semuanya terlambat." Namun, suara itu semakin samar, tertelan oleh keinginan untuk mempertahankan semua yang telah ia bangun. Hanya waktu yang bisa menentukan akhir dari semua misteri ini, dan Pak Sumadi semakin merasa bahwa kegelapan yang ia panggul akan segera datang menuntut balas. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Pak Sumadi mempersiapkan diri untuk ritual yang semakin menegangkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah beban yang ia pikul semakin menambah berat langkahnya. Di dalam hatinya, ia merasakan konflik yang mendalam antara ingin menghentikan praktik pesugihan yang mengerikan dan rasa takut kehilangan semua yang telah ia capai. Ia berdiri di depan altar kecil yang telah ia buat di hutan, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang seolah-olah menjadi saksi bisu dari semua kegelapan yang ia lakukan. Altar itu dipenuhi dengan sesaji, potongan daging merah segar, darah hewan yang telah dipersembahkan, dan benda-benda mistis seperti rambut dan kuku yang ia kumpulkan dari berbagai sumber. Semua itu disusun dengan rapi, setiap elemen memiliki makna dan tujuan dalam ritual yang akan dilakukannya. Dengan hati berdebar, Pak Sumadi memulai mantra yang diajarkan oleh dukun tua yang memberinya kesempatan untuk memperoleh kekayaan. Suara lirihnya bergema di antara pepohonan, diiringi oleh suara angin malam yang membawa aroma mistis.
Dalam keadaan trans, ia merasakan energi yang mengalir, seolah makhluk gaib yang selama ini membantunya mulai merespons panggilannya. Namun, saat ia melanjutkan ritual, bayangan wajah-wajah gadis yang hilang kembali menghantuinya. Sari, gadis yang selalu ceria, seolah menatapnya dari kegelapan dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Pak Sumadi merasa tercekik oleh rasa bersalah yang semakin dalam, tetapi ia harus melanjutkan ritual ini. Ia tahu bahwa kegagalan untuk memenuhi permintaan makhluk gaib bisa berakibat fatal. Saat ritual mencapai puncaknya, suasana di sekelilingnya berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini berhembus kencang, dan suara gemerisik daun menjadi semakin nyaring. Pak Sumadi merasakan kehadiran yang menakutkan, seolah makhluk gaib itu sudah hadir di hadapannya. Dalam ketakutan, ia melanjutkan mantra dan menempatkan sesaji di altar. Berikan aku kekayaan yang melimpah, dan aku akan memberikan apa yang kau minta, ucapnya dengan suara bergetar, berharap makhluk itu puas dengan pengorbanan yang ia lakukan. Tiba-tiba, cahaya redup muncul dari kegelapan. Bayangan menyerupai sosok tinggi muncul di hadapannya, dengan mata yang bersinar tajam dan aura menakutkan. Makhluk itu mengawasi Pak Sumadi dengan penuh perhatian, seolah menilai setiap kata dan tindakan yang dilakukannya. Dalam hatinya, Pak Sumadi merasakan ketakutan yang mendalam, apakah ini saatnya ia harus membayar harga dari semua tindakan yang telah ia ambil. Makhluk itu mulai berbicara, suaranya serak dan menggema, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi untuk setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar. Tumbal berikutnya harus segera dipenuhi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Pak Sumadi terhenyak. Ia tahu bahwa dalam satu kata, makhluk itu telah mengubah hidupnya selamanya. Dalam ketakutan, ia berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari jeratan ini. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Tumbal yang diminta adalah bagian dari kesepakatan yang telah ia buat. Dengan ketidakberdayaan, Pak Sumadi melanjutkan ritualnya. Ia harus mencari gadis muda yang akan menjadi tumbal, dan rasa sakit di dalam hatinya semakin menggerogoti. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah terperangkap dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Setelah ritual selesai, Pak Sumadi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia harus bertindak cepat untuk memenuhi permintaan makhluk gaib itu, tetapi hatinya berat. Keesokan harinya, saat warung bakso kembali dibuka, ia berusaha untuk bersikap normal. Namun, senyumnya terasa dipaksakan, dan setiap tatapan pengunjung seolah menembus jiwanya. Di dalam hatinya, Pak Sumadi bertekad untuk menemukan cara menghentikan semua ini. Ia tidak ingin ada lagi gadis yang hilang, tetapi ia juga tahu bahwa makhluk gaib itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, dan keputusan yang harus ia ambil akan menentukan nasibnya selamanya. Sementara itu, rumor tentang hilangnya gadis-gadis muda semakin menyebar di desa. Beberapa warga mulai mencurigai adanya kekuatan jahat yang mengintai, dan suasana ketakutan mulai menyelimuti. Pak Sumadi merasa terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan kekayaan dan kesuksesan, dan satu dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan penyesalan. Dalam perjalanan pulang, Pak Sumadi merenungkan nasib yang tengah menantinya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tak terduga, dan keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Kini, ia harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancamnya, sebelum semuanya terlambat. Setelah menjalani ritual yang mengerikan, hidup Pak Sumadi tampak semakin bersinar di luar. Warung bakso mercon semakin ramai, dan penduduk desa menganggapnya sebagai sosok sukses yang patut dicontoh. Ia memiliki segalanya, rumah besar yang megah, mobil baru, dan bisnis yang terus berkembang. Namun, di balik semua itu, ia merasakan ketidaknyamanan yang terus menggerogoti. Setiap hari, ketika pelanggan berdatangan, Pak Sumadi berusaha menyembunyikan rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Ia melihat wajah-wajah ceria pelanggan yang menikmati baksonya, namun di dalam hati, bayangan gadis-gadis yang hilang terus menghantuinya. Rasa bersalah semakin menguat,
dan ia merasa terasing dari kebahagiaan yang seharusnya ia nikmati. Keluarganya, meskipun bahagia dengan kehidupan yang telah berubah, tidak mengetahui beban yang dipikul Pak Sumadi. Istrinya, Bu Rina, selalu mendukungnya dan merasa bangga dengan kesuksesan suaminya. Mereka memiliki 2 anak yang tumbuh bahagia, tetapi Pak Sumadi merasa terputus dari mereka. Ia sering merasa tidak berhak atas kebahagiaan ini, seolah-olah ia telah menjual jiwanya untuk mendapatkan semua ini. Suatu siang, saat ia melayani pelanggan, Pak Sumadi melihat Siti, seorang gadis kecil yang selalu datang bersama ibunya. Siti sangat menyukai bakso mercon dan sering kali meminta tambahan sambal pedas. Melihat keceriaan Siti, hati Pak Sumadi terasa semakin berat. Ia teringat akan Sari dan gadis-gadis lain yang hilang. Dalam hati, ia berdoa agar tidak ada lagi nyawa yang harus dikorbankan. Malam harinya, ketika semua orang tidur, Pak Sumadi terbangun dengan keringat dingin. Ia teringat pada ritual terakhir dan suara makhluk gaib yang memperingatkannya tentang tumbal yang harus dipenuhi. Rasa takut menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika ia gagal memenuhi permintaan itu? Bagaimana jika makhluk itu datang untuk menagih janji? Di tengah kecemasan, ia berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia mulai mencari informasi tentang cara melepaskan diri dari jeratan pesugihan. Dalam pencariannya, ia mendengar kabar tentang seorang dukun yang bisa membantu mengakhiri praktik pesugihan. Namun, untuk menemui dukun itu, ia harus menempuh perjalanan jauh ke hutan, tempat yang dianggap angker oleh banyak orang. Keesokan harinya, Pak Sumadi nekat mengambil keputusan. Ia harus pergi menemui dukun tersebut. Di balik kebahagiaan yang semu, ia merindukan kedamaian dan kehidupan yang normal. Ia ingin kembali ke masa-masa ketika ia tidak perlu merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, rasa takut akan konsekuensi dari keputusannya menghantuinya. Setelah menutup warung, Pak Sumadi mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan. Ia membawa beberapa barang sebagai persembahan untuk dukun tersebut. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan. Apakah dukun itu benar-benar bisa membantunya? Atau justru menambah masalah? Setibanya di hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Di antara pepohonan yang tinggi, Pak Sumadi merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan. Ketika menemukan pondok yang dicari, ia mengetuk pintunya dengan rasa cemas. Dukun tua yang membukakan pintu menatapnya dengan tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya dukun itu dengan suara serak. Pak Sumadi menjelaskan situasinya, bagaimana ia terjebak dalam praktik pesugihan dan ingin berhenti. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya tidak menunjukkan simpati. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi," katanya. "Jika kau ingin keluar, ada harga yang harus dibayar." Kata-kata itu membuat Pak Sumadi terkejut. Ia tidak siap untuk mendengar bahwa jalan keluar mungkin lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Namun, harapan untuk mengakhiri semua ini lebih besar daripada rasa takutnya. Ia bertekad untuk menemukan cara untuk melepaskan diri dari kegelapan yang menggenggam hidupnya. Malam itu, di pondok dukun, Pak Sumadi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasibnya. Dalam pencarian kebahagiaan yang sejati, ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit dari keputusan yang telah ia buat. Kini, Pak Sumadi berjuang untuk membebaskan dirinya dari belenggu pesugihan, tetapi di saat yang sama, ia juga harus menghadapi bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Setelah pertemuannya dengan dukun tua, Pak Sumadi kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru untuk mengakhiri semua kegelapan yang telah menggerogoti hidupnya. Namun, di sisi lain, ia merasa tertekan oleh beratnya konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Semangatnya untuk mencari jalan keluar dari pesugihan semakin kuat, tetapi bayangan gadis-gadis muda yang hilang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung bakso mercon tetap ramai, suasana hatinya semakin suram. Ketika ia melayani pelanggan,
wajah Sari dan gadis-gadis yang hilang selalu muncul dalam pikirannya. Rasa bersalah semakin menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa tidak layak atas kebahagiaan yang ia nikmati. Suatu malam, saat warung tutup, Pak Sumadi terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara aneh dari luar rumahnya, seolah ada sesuatu yang mengintai. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Ketakutan merayap di dalam dirinya, tetapi ia juga merasa terpaksa untuk menghadapi ketakutan itu. Ia tahu bahwa makhluk gaib yang membantunya mungkin sedang mengawasi. Dengan hati-hati, Pak Sumadi mengikuti suara itu. Ia ingin mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa mengarahkannya ke jalan keluar. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, ia merasa seolah-olah kegelapan semakin mendalam. Pepohonan di sekelilingnya tampak seolah menutup jalan, dan suara-suara aneh semakin menguat. Di tengah perjalanan, ia menemukan jejak-jejak yang membuatnya terhenti. Jejak kaki gadis muda yang tampaknya membawa ke tempat yang lebih dalam. Rasa cemas mulai menyelimuti. Apakah ini adalah jejak Sari atau gadis-gadis lain yang hilang? Apakah mereka terjebak dalam kegelapan yang sama seperti dirinya? Pak Sumadi melanjutkan langkahnya dengan hati-hati, mengikuti jejak tersebut. Ia berharap bisa menemukan petunjuk atau bahkan menyelamatkan mereka. Namun, semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa ini adalah jalan menuju kegelapan yang lebih dalam. Suara-suara aneh semakin menggema, membuatnya merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang tampak seperti altar, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Di tengah altar, terdapat benda-benda mistis dan sesaji yang tampaknya baru saja ditinggalkan. Pak Sumadi merasakan ketegangan yang mencekam. Ia tahu bahwa ini adalah tempat di mana ritual-ritual gelap dilakukan, di mana makhluk gaib meminta tumbal. Saat ia mengamati sekeliling, bayangan-bayangan mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah gadis-gadis yang hilang, wajah-wajah mereka tampak penuh kesedihan dan ketakutan. Dalam sekejap, Pak Sumadi merasa tercekik oleh rasa bersalah. Ini semua karena keputusannya untuk melakukan pesugihan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kesuksesannya datang dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu dari gadis-gadis itu, wajahnya mirip Sari, maju ke arahnya. "Kenapa kau melakukan ini, Pak Sumadi?" tanyanya dengan suara penuh duka. "Kami tidak seharusnya menjadi tumbal untuk kesuksesanmu." Kata-kata itu menembus jiwanya, membuatnya semakin terpuruk. Pak Sumadi merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus kesalahan yang telah ia buat. Dalam keputusasaannya, Pak Sumadi bertekad untuk menyelamatkan gadis-gadis itu. Ia tidak ingin ada lagi tumbal yang harus dikorbankan. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, makhluk gaib yang selama ini membantunya muncul di hadapannya, dengan mata yang menyala marah. "Kau berani meninggalkan tempat ini?" Suaranya menggema, menakutkan. "Kau tahu konsekuensi dari tindakanmu." Pak Sumadi merasa terjebak. Ia teringat pada dukun yang memberinya peringatan tentang harga yang harus dibayar. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Jika ia ingin menyelamatkan gadis-gadis itu, ia harus menghadapi makhluk gaib yang selama ini memberinya kekayaan. Dengan tekad yang menggebu, Pak Sumadi berkata, "Aku tidak akan lagi memberikan tumbal. Aku akan menghentikan semua ini." Suara hatinya bergetar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Makhluk itu terdiam sejenak, kemudian tertawa dengan nada mengerikan. "Berani sekali kau menantangku. Kita akan lihat apakah kau bisa menepati kata-katamu," jawabnya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Pak Sumadi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk mengakhiri kegelapan yang telah menggerogoti hidupnya dan menyelamatkan gadis-gadis yang terjebak dalam pesugihan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan keserakahan menguasai hidupnya. Kini, ia berada di persimpangan jalan,
di mana setiap langkah yang diambilnya akan menentukan nasibnya dan orang-orang yang terlibat. Dengan tekad yang baru, Pak Sumadi bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat, berharap bisa menemukan cahaya di ujung kegelapan. Kehidupan Pak Sumadi semakin mendekati titik kritis. Setelah pertemuan menegangkan dengan makhluk gaib yang selama ini membantunya, ia merasa tertekan dan putus asa. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang gadis-gadis yang hilang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan tinggal diam dan ia harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan siklus kegelapan ini. Keesokan harinya, suasana di desa terasa semakin mencekam. Warga mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ketika Pak Sumadi membuka warung, ia melihat wajah-wajah cemas pelanggan yang datang. Beberapa dari mereka membicarakan tentang hilangnya Sari dan gadis-gadis lain, sementara yang lain mengisyaratkan adanya kehadiran makhluk gaib yang mengintai. Rasa takut dan kecurigaan mulai menyebar, menciptakan suasana yang tidak nyaman di desa. Pak Sumadi merasakan beban yang semakin berat. Setiap kali ia melayani pelanggan, bayangan wajah gadis-gadis yang hilang muncul di pikirannya, menuntut keadilan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam upayanya untuk menjaga kekayaannya, ia telah mengorbankan nyawa-nyawa tak berdosa. Kini, karma mulai menunjukkan wajahnya. Malam itu, Pak Sumadi mengambil keputusan berani. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan dan menghadapi makhluk gaib yang selama ini mengawasi setiap langkahnya. Ia ingin menuntut pertanggungjawaban dari makhluk itu dan mengakhiri semua kegelapan yang telah menggerogoti hidupnya. Dengan langkah mantap, ia menuju tempat di mana ritual-ritual gelap dilakukan. Ketika ia tiba di altar, suasana terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Lilin-lilin yang biasanya menyala kini padam, menciptakan kegelapan yang pekat. Di tengah kegelapan, Pak Sumadi merasakan kehadiran makhluk itu, dan ketakutan menyelimuti dirinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar. Makhluk yang memberiku kekayaan, aku datang untuk menuntut keadilan. Teriaknya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin lagi mengorbankan nyawa. Hentikan semua ini. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan bergema di sekelilingnya. Berani sekali kau datang ke sini, Pak Sumadi, jawab makhluk itu dengan suara serak. Kau tahu harga yang harus kau bayar untuk keinginanmu. Pak Sumadi merasa tercekik oleh rasa takut, tetapi ia tetap berdiri tegak. Aku bersedia membayar harga itu. Aku tidak ingin ada lagi gadis yang hilang. Aku ingin mengakhiri siklus ini, katanya dengan tegas. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu berkata, kau ingin mengakhiri semua ini. Sangat menarik. Namun, kau harus ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Saat makhluk itu berbicara, Pak Sumadi merasakan gejolak di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah ia lakukan. Dalam sekejap, makhluk itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, wajah gadis-gadis yang hilang muncul, seolah menginginkan keadilan. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menggantikan mereka, kata makhluk itu. Satu nyawa untuk setiap nyawa yang telah kau ambil. Pak Sumadi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Tidak, aku tidak akan mengorbankan nyawa lain. Teriaknya, rasa bersalah yang menggerogoti hatinya semakin kuat. Makhluk itu tersenyum sinis. Kalau begitu, terimalah akibat dari tindakanmu. Karma akan datang menghampirimu. Dalam seketika, gelombang energi mengalir melalui tubuh Pak Sumadi. Ia merasakan sakit yang tak terbayangkan, seolah semua dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan kembali menghantamnya. Ia terjatuh ke tanah, merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Saat ia terbaring di tanah, wajah gadis-gadis yang hilang muncul di benaknya. Ia melihat Sari, dan semua gadis yang telah ia korbankan. Dalam pandangan mereka, ia melihat kesedihan dan kemarahan. Maafkan aku, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Dalam momen itu,
Pak Sumadi menyadari bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak ada artinya jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Ia ingin memperbaiki kesalahan, tetapi mungkin sudah terlambat. Ia merasakan kegelapan menghampirinya, dan saat itu, ia tahu bahwa karma telah datang menagih. Di tengah kegelapan, Pak Sumadi merasa terperangkap oleh kesedihan dan penyesalan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang telah ia buat. Dengan rasa putus asa, ia teringat akan keluarganya. Ia berharap agar mereka tidak terkena dampak dari kesalahannya. Dalam keadaan tidak berdaya, Pak Sumadi bertekad untuk menggali jalan keluar dari kegelapan ini. Mungkin, hanya dengan mengakui kesalahannya dan berjuang untuk memperbaiki semuanya, ia bisa menemukan sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang telah ia masuki. Namun, waktu terus berjalan, dan ia tahu bahwa konsekuensi dari tindakan yang telah ia pilih akan segera datang. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan makhluk gaib, Pak Sumadi terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih mendalam. Ia merasakan beban yang sangat berat di dalam hati, seolah semua kesalahan yang pernah ia buat kini berkumpul menjadi satu. Dalam ketidakberdayaannya, ia teringat akan keluarganya, akan Burina dan anak-anak mereka yang tidak bersalah. Ia berdoa agar mereka tidak terpengaruh oleh tindakan buruknya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, suasana di desa semakin mencekam. Warga mulai merasakan adanya ketidakberesan. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa ada suara-suara aneh yang terdengar dari arah hutan. Mereka merasa seolah ada makhluk jahat yang mengintai, dan ketakutan mulai menggenggam hati mereka. Keluarga para gadis yang hilang merasa putus asa, tidak tahu bagaimana cara mencari keadilan. Di tengah keramaian dan kegelisahan, warung bakso mercon tampak sepi. Pengunjung yang biasanya ramai kini berkurang drastis. Pak Sumadi merasakan dampak dari ketakutan yang menyelimuti desa. Ia ingin berbicara dengan warga, menjelaskan bahwa ia ingin menghentikan semua ini, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia merasa terasing di tengah kebisingan, seolah-olah semua orang menjauh darinya. Keesokan harinya, Pak Sumadi bertekad untuk mencari cara untuk memperbaiki kesalahan. Ia ingin memberitahu warga desa bahwa ia berencana untuk menghentikan semua ritual pesugihan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia berharap agar mereka bisa bersatu untuk mencari keadilan bagi gadis-gadis yang hilang. Namun, saat ia mendekati beberapa tetangganya, mereka hanya menatapnya dengan curiga. Warga desa sudah mulai berbicara tentangmu, Pak Sumadi. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan kesuksesanmu yang tiba-tiba. Salah satu tetangga, Bapak Joko, berkata dengan nada dingin. Kami tidak ingin terlibat dengan apapun yang berhubungan dengan kegelapan. Kata-kata itu menghantam Pak Sumadi seperti palu. Ia menyadari bahwa reputasinya telah hancur. Tidak ada yang mau mendengarkan, semua orang hanya melihatnya sebagai sosok yang terjebak dalam kegelapan. Dalam hatinya, ia merasa sangat kesepian. Rasa bersalah dan penyesalan semakin membebaninya, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan kepercayaan warga. Malam hari, saat semua orang beristirahat, Pak Sumadi kembali ke hutan dengan tekad bulat. Ia ingin menemukan makhluk gaib itu dan menuntutnya untuk mengakhiri semua ritual yang telah menyengsarakan banyak jiwa. Di dalam hutan, suasana semakin menakutkan. Suara-suara misterius seolah mengelilinginya, menciptakan ketakutan yang melingkupi setiap langkahnya. Setibanya di altar, ia menemukan semua benda mistis yang dulu ia gunakan untuk ritual masih ada di tempatnya. Namun, suasana terasa berbeda. Lilin-lilin yang biasa menyala kini padam, dan bayangan gelap mulai menari-nari di sekelilingnya. Pak Sumadi merasakan kehadiran makhluk itu, dan ketakutan merayap di dalam dirinya. Saya datang untuk menghentikan semua ini. Teriak Pak Sumadi, suaranya bergetar. Saya tidak ingin ada lagi tumbal. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Makhluk itu muncul dari kegelapan, dengan mata yang bersinar penuh kemarahan. Kau berani menantangku lagi, Sumadi. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kau sudah memilih jalur yang salah. Pak Sumadi merasa tercekik oleh ketakutan dan penyesalan.
Saya bersedia membayar harga, tetapi saya tidak akan mengorbankan nyawa lagi. Saya ingin mengakhiri semua ini. Serunya dengan penuh harapan. Makhluk itu tertawa sinis. Ingin mengakhiri semua ini. Sangat menarik. Tapi kau harus ingat, semua pilihan ada harganya. Dalam sekejap, gelombang energi mengalir melalui tubuh Pak Sumadi, menyiksa dan memaksa semua kenangan kelam kembali ke ingatannya. Ia melihat wajah Sari dan gadis-gadis lain yang hilang, menuntut keadilan. Air mata mengalir di pipinya saat ia berdoa agar makhluk itu mendengar permohonannya. "Berhentilah, biarkan mereka pergi," teriak Pak Sumadi, suaranya penuh harapan. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kau ingin aku menghentikan semua ini, kau harus berani menghadapi konsekuensinya. Nyawamu sebagai ganti nyawa mereka." Pak Sumadi merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka? Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kesalahan yang telah ia buat. Ia harus menghadapi semua konsekuensi, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidupnya. Dengan tekad yang baru, Pak Sumadi menjawab, "Saya bersedia. Ambillah nyawa saya dan bebaskan mereka. Jangan ada lagi yang harus menderita karena kesalahan saya." Makhluk itu tersenyum sinis. "Sangat berani, Sumadi. Mari kita lihat apakah kau benar-benar siap untuk membayar harga." Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti Pak Sumadi. Ia terjatuh ke tanah, merasakan dunia sekelilingnya berputar. Dalam momen terakhir, ia berharap bahwa semua yang ia lakukan akan memberikan keadilan bagi gadis-gadis yang hilang. Mungkin, dengan mengorbankan dirinya, ia bisa mengembalikan kedamaian ke desanya. Namun, saat kegelapan menyelimuti hidupnya, Pak Sumadi menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Kegelapan yang ia ciptakan akan meninggalkan dampak yang mendalam di sekelilingnya, dan ia harus berjuang dengan semua yang tersisa di dalam dirinya untuk mengatasi karma yang datang. Kini, ia berhadapan dengan takdirnya, dan keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh desa yang telah ia sakiti.